Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Alfiandi Kurniawan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy WordPress ke dalam web server yang telah kita install kemarin. Pertama, download dan ekstrak file installer WordPress-nya terlebih dahulu di dalam tutorial web Pak Firman. Sini saya menggunakan putih dengan remote servernya. Kita tunggu hingga file sudah terdownload ke dalam web servernya. File yang bernama latest.zip. Oke, kita tunggu hingga selesai, dan setelah file download installer WordPress selesai, kita unzip file tersebut. Lalu kita setting permission foldernya. Nah, tidak ada tanda-tanda error. Ya, di sini saya masih melakukan installer WordPress-nya karena saya rasa ada yang kurang. Maka saya download kembali filenya. Karena setelah saya akses menggunakan IP tadi, belum muncul file WordPress-nya. Nah, di sini filenya sudah terdownload, dan selanjutnya saya unzip file tersebut. Selanjutnya saya masuk ke dalam direktori /var/www/html. Jika sudah masuk, saya ketikkan ls untuk melihat isi dari direktori tersebut.
Nah, dalam directory tersebut dapat dilihat ada index.html, info.php, latest.zip, dan WordPress. Kemudian saya mencoba hapus file index.html dengan perintah sudo rm -rf index.html. Kemudian saya lihat kembali dengan perintah ls. File index.html sudah tidak ada. Kemudian saya menginstal PHP MySQL, PHP CGI, PHP CLI, dan PHP GD. Ya, karena PHP GD, PHP MySQL sudah terinstall, maka yang belum terinstall ada PHP CGI dan PHP CLI. Saya ketikkan yes. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kemudian saya mengetikkan perintah untuk permission WordPress-nya dengan mengetikkan sudo chown -r www.2data www.data ke dalam /var/www. Jika sudah, melihat IP address terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam instalasi WordPress. Saya mengetikkan IP address di sini, lalu muncul 3 pilihan, ada WordPress. Saya klik dan saya memilih file folder WordPress. Kemudian muncul tampilan awal, saya pilih English. Selanjutnya, dan kita let's go. Kita isikan username sesuai dengan user akun yang telah kita buat di phpMyAdmin sebelumnya. Kita submit, jalankan instalasi. Kemudian isi dari judul websitenya, judul WordPress-nya. Di sini saya mengisi Alfiandi Web. Kemudian masukkan username-nya dengan password menggunakan kombinasi huruf, angka, serta simbol, dan memasukkan email. Jika semua sudah terisi, selanjutnya klik install WordPress. Kita checklist terlebih dahulu, install WordPress. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah menunggu beberapa saat, ada tampilan sukses, maka instalasi WordPress kita berhasil. Kita melakukan login dengan username dan password yang telah kita buat dalam instalasi WordPress sebelumnya. Kita lakukan login lagi. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman admin dari WordPress. Kita bisa mengubah-ubah, melakukan konfigurasi untuk WordPress di halaman ini. Ya, untuk masuk ke dalam WordPress-nya, kita bisa mengetikkan IP kita kembali dan akan muncul
tampilan awal WordPress kita, halaman WordPress. Ya, sebelumnya ada langkah yang terlewat, yaitu kita melakukan virtual host domain di dalam webmin dengan menggunakan domain febialfiandi.co.id dengan cara mengakses webmin terlebih dahulu. Jika sudah muncul connection is not private, kita pilih advance, kemudian pilih access proceed to IP address unsafe. Sebelumnya kita edit dulu file di hostnya. Kita masukkan IP address dan domain kita dengan cara masuk ke user sebagai user root, kemudian ketikkan nano spasi /etc/hsts, kemudian kita masukkan IP dan domain kita. Jika sudah, kita melakukan login ke dalam webmin. Lalu dalam webmin kita pilih menu server, kemudian klik Apache Web Server, pilih create virtual host baru. Selanjutnya pilih port, masukkan port 80, masukkan server name-nya dengan domain kita, yaitu domain saya febialfiandi.co.id. Jika sudah, kita langsung mengklik create now. Kemudian kita coba akses domain kita dengan mengetikkan febialfiandi.co.id/wordpress. Kita tunggu sesaat dan tampilan WordPress yang telah kita install sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf.